Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, saya mengalami broken home. Ya, broken home yakni permasalahan dalam rumah tangga. Orang tua saya sudah begitu dingin perilakunya. Ibu saya ke bapak saya pun sebaliknya, yakni juga dingin, yakni tidak akur antara orang tuanya. Dan saya sudah menikah, kemudian ikut suami. Dan dengan adanya jarak antara saya dengan orang tua, saya tidak tahu harus bagaimana untuk mengembalikan situasi semula. Jika berkenan, saya minta saran kepada Ustadz. Syukran. Taib. Rumah tangga, dalam hal ini orang tua dan ibu kita dan anak-anak, kadang terjadi broken home. Ya. Dan broken home ini sangat tidak menyenangkan dalam rumah tangga. Karena di dalamnya hilang kebahagiaan dan hilang ketenangan. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali karena ketika seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari nilai-nilai ilmu agama dan syariat. Maka untuk menghilangkan broken home itu, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariatnya, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Islam yang mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Naam, meskipun kita adalah orang yang miskin, meskipun kita adalah orang yang fakir, namun setiap orang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak mesti dengan kekayaan, tapi dengan kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. InsyaAllah Ta'ala seorang akan merasakan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, InsyaAllah. Nah, pertanyaannya, seorang anak ini sudah berpisah dengan orang tuanya dan dia ketahui orang tuanya ini broken home, gak akur. Maka kewajiban dia sebagai anak, kalau dengan jaraknya yang sudah jauh seperti itu, yang pertama, kalau dia punya kemampuan dan kesempatan, dia silaturahmi kepada orang tuanya. Kalau bisa sekali sebulan, ya sekali sebulan. Kalau tidak bisa, ya 3 kali, 1 kali dalam 3 bulan. Kalau tidak bisa, ya per 6 bulan atau sekali setahun. Yang jelas dia kunjungi. Terus yang kedua, kalau dia tidak bisa mengunjungi dalam waktu yang dekat, sekali sebulan, sekali 3 bulan, dia tidak bisa, maka ahsannya dia menelpon. Yang paling pertama itu tentunya harus dia sambung silaturahmi antara dia dengan orang tuanya. Itu adalah hak orang tua. Seorang anak tidak boleh memutuskan silaturahmi antara dia dengan orang tuanya. Dia telepon, kalau bisa dia datang, dia bawa anaknya, dia bawakan harta kepada orang tuanya yang menyenangkan orang tuanya. Dia senangkan orang tuanya dengan kelebihan dunia yang Allah berikan kepadanya. Dia bawa anaknya sebagai cucu dari orang tuanya, itu akan menyenangkan dia. Nah, ini yang pertama. Silaturahmi atau dengan cara datang atau dengan cara dia menelpon, menanyakan berita dan kondisi orang tuanya, bagaimana kondisinya. Mungkin dia lagi kesusahan atau mungkin bagaimana atau sakit. Terus yang kedua, ahsannya dia mendoakan kedua orang tuanya supaya diberikan kemudahan dalam hidup, diberikan hidayah, terutama diberikan petunjuk mengenal Islam yang lebih baik, mengenal sunnah, ya. Taib. Dan tidak mengapa dia nasihati orang tuanya, ya. Taib. Di samping dia mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, yang ketiga ini dia ahsannya menasihati orang tuanya, baik ketika dia datang ke rumahnya ataupun ketika dia menelponnya. Dia berikan nasihat, insyaallah ta'ala nasihat tazkirah. Ini tanfa'ul mu'minin, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat agama. Karena nasihat itu insyaallah ta'ala akan bermanfaat bagi orang beriman, kata Allah. Dan kadang nasihat itu lebih berharga, ya, bagi seorang muslim dan muslimah dibandingkan sedekah emas dan perak. Maka dia nasihati, jangan dia tidak
punya keinginan untuk memberi nasihat, harus dia nasihati. Sampaikan kebaikan-kebaikan, sampaikan kebenaran-kebenaran, sampaikan padanya agama Allah, syariat Allah, dan ingatkan kepadanya tentang kehidupan akhirat, bahwa kita di dunia ini cuma sementara saja, kita akan mati dan mempertanggungjawabkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah taala hal itu mungkin bisa memberikan keringanan bagi orang tuanya yang mungkin perilakunya selama ini bisa dia rubah. Paling tidak kalau dia punya hubungan dengan Allah Ta'ala menjadi baik, maka hubungannya dengan manusia akan lebih baik pula. Wallahu a'lam.